Hai semua. Eh, Hari ini saya akan share sedikit tentang apa yang saya pelajari dari khotbah gembala saya, Pastor Berry Pratna, dengan judul "Setiap Kita Berpotensi untuk Menjadi Yudas". Jadi apa sih yang saya pelajari dan apa saya temukan di sini? Jadi yang saya pelajari dari khotbah ini adalah ternyata Yudas itu tidak mempunyai keinginan jahat dari awal saat Tuhan Yesus menemukan dia. Jadi dari awal Tuhan Yesus menemukan dia, hati Yudas tuh masih murni, masih benar-benar masih murni, masih cinta dan masih mengikuti Yesus. Dan Yudas nggak punya rencana dari awal untuk mengkhianati Tuhan. Dari mana sih? Dari mana rencana untuk mengkhianati Tuhan itu berasal? Jadi ditulis juga di ayatnya di Yohanes 13 ayat 2. Di sini tertulis iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi dari sini tuh kita bisa belajar, kita bisa tahu juga kalau ternyata rencana membunuh Yesus tuh datang dari iblis setelah keadaan Yudas dipilih. Nah, jadi ini fun fact, kalau misalkan orang bilang, banyak orang bilang kalau Yudas itu memang sudah ditentukan dari awal untuk mengkhianati Yesus. Ternyata salah. Ternyata ini semua adalah bisikan dari iblis. Nah, seperti apa sih kejadiannya pada masa-masa sekarang nih, di real life lah lebih tepatnya. Mungkin banyak orang dari kita saat pertama kali ikut Yesus, kita murni, kita benar-benar cinta Tuhan, kita mau kasih sekali ya buat Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai ada bisik-bisikan iblis. Ya mungkin bisikan iblisnya nggak seperti Yudas yang tiba-tiba, ayo kita jual pemimpin kita, atau ayo kita mencelakakan pemimpin kita, kita salibkan pemimpin kita, ya nggak sampai seperti itu. Tapi mulai dari bisikan-bisikan yang menyerupai suara kita, seperti hal-hal yang ibarat kata menjual panggilan kita yang sebenarnya. Jadi kalau di real life itu misalkan pilih pulang istirahat atau pilih pulang datang homecoming, ya kira-kira seperti itu. Nah mungkin menukarkan segala yang ilahi untuk segala dunia. Mungkin ada juga bisikan-bisikan yang terdengar seperti suara kita, kayak kan kita kerja, jadi nggak apa-apa dong kalau kita nggak datang doa, kan kita kerja dong, jadi nggak apa-apa dong kalau kita nggak datang homecoming atau nggak datang ibadah. Atau ada juga bisikan atau pikiran seperti, kalau kita kerja di sini mungkin uang kita akan lebih banyak, jadi kita bisa kasih lebih baik lagi ke gereja. Nah mungkin iblis akan menggunakan suara-suara seperti itu, sama seperti suara-suara yang membisikkan Yudas untuk untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi apa sih poinnya? Apa sih saya pelajari? Yang saya pelajari dari khotbah tersebut adalah kita harus tahu nih suara setan itu seperti apa. Bagaimana cara setan membisikkan kita. Dan Pastor juga share setan waktu membisikkan kita waktu kita menderita, atau setan saat kita diberkati pun suaranya beda. Jadi saat kita menderita, mungkin saya bisikan setannya, ayo kerja terus, di gereja dapat apa, mungkin seperti itu. Atau mungkin saat kita sudah diberkati, mungkin bisikannya beda, mungkin bisikannya seperti, kan udah nabur jadi nggak usah pelayanan, jadi kan udah nabur jadi nggak usah jaga jiwa, mungkin seperti itu. Jadi dan setiap orang punya bisikan masing-masing, bisikan yang berbeda. Jadi apa sih yang saya mau tekankan pada kali ini? Mungkin kita harus tahu suara bisikan tersebut. Bisikan saat kita di posisi bawah, bisikan pada saat kita di posisi atas, bisikan waktu kita belum punya apa-apa, dan bisikan waktu kita sudah diberkati. Nah, kenapa kita harus kenal suara bisikan tersebut? Jadi kita bisa tahu nih yang mana sih yang suara Tuhan, yang mana yang suara setan, dan kita bisa menangkal semua suara setan itu dengan perisai iman kita. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. See you.